Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Linda, saya dari Kes Manajemen A3, NIM saya 18104166681. Dosen pembimbing yaitu Angga Endrasah SEMM. Di sini saya akan melaporkan perbandingan 5 jurnal yang saya buat, yaitu judul jurnal yang pertama, menganalisis semangat dan gairah kinerja karyawan kantor camat. Yang kedua, pengaruh program pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sentral Asia. Jurnal ketiga, meningkatkan kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah. Yang keempat yaitu cara menciptakan suasana kondusif dalam berkomunikasi di kantor. Jurnal yang kelima yaitu pengaruh pusat keunggulan ekonomi terhadap migrasi penduduk. Dan sumbernya yaitu udah ada di bawah jurnal yang ada. Selanjutnya yaitu persamaan. Persamaan dari jurnal pertama yaitu semangat kerja merupakan suatu kondisi rohaniah, perilaku dan individu, pegawai dan kelompok yang menimbulkan kesenangan pada diri sendiri pada pegawai untuk bekerja dengan giat dan konsen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Persamaan jurnal kedua yaitu kinerja suatu organisasi sangat penting ditentukan oleh kualitas kinerja karyawan dalam perbankan terutama frontliner, customer service, dan teller. Persamaan jurnal ketiga yaitu kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan. Yang persamaan yang jurnal 4, saling bekerja sama dengan baik, saling berpendapat, saling menghargai, banyak mengutarakan usul dalam diskusi, dan tidak memaksa kehendak. Persamaan jurnal kelima, keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat. Perbedaan jurnal 1. Apabila kepemimpinan mampu meningkatkan semangat kerja pegawainya, maka akan diperoleh banyak keuntungan. Pekerja akan lebih cepat diselesaikan, kerusakan akan dapat dikurangi, absensi akan dapat diperkecil, dan lain-lain. Perbedaan jurnal 2. Bank Sentral Asia merupakan salah satu bank swasta nasional terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 920 kantor cabang yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Perbedaan jurnal ketiga, perkembangan bank syariah di Indonesia tergolong sangat pesat. Total jumlah jaringan kantor perbankan syariah per Juni 2015 sebanyak 2,881. Perbedaan jurnal keempat, memiliki kondisi yang tidak semerawut serta mendukung terjadinya aktivitas atau tujuan tertentu. Perbedaan jurnal kelima, perpindahan penduduk, pembangunan infrastruktur, memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya latar belakang jurnal 1. Era reformasi dan globalisasi telah mempengaruhi fungsi dan tugas aparatur negara, di mana masyarakat menuntut agar segenap aparatur negara dapat mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara, pembangunan dan pelayanan dengan berdasarkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Latar belakang jurnal 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program pelatihan dan pengembangan sebagai variabel independen baik secara parsial maupun
maupun simultan terhadap kinerja karyawan sebagai variabel dependen pada PT Bank Sentral Asia Tbk, BCA KCU Banjarmasin. Metode penelitian ini menggunakan customer dengan 65 orang frontliner bakti BCA KCU Banjarmasin. Latar belakang jurnal 3. Sumber daya manusia memiliki peranan vital bagi terciptanya iklim produksi dan industri bagi seluruh perusahaan. Agar tersedia SDM yang bagus, diperlukan pendidikan yang berkualitas dan lapangan pekerjaan yang memadai. Latar belakang jurnal 4. Keberhasilan komunikasi dan kegagalan komunikasi tergantung pada niat dan usaha dari masing-masing pihak untuk menjalani dan mempertahankan komunikasi dengan orang lain. Latar belakang jurnal 5. Pusat keunggulan ekonomi adalah suatu sistem ekonomi di mana pemerintahan ikut adil dan berpengaruh dalam mengendali kegiatan perekonomian. Indonesia adalah suatu negara yang cukup luas, di mana setiap wilayah memiliki keunggulan masing-masing. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui tentang semangat dan gairah kerja karyawan pada badan usaha. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh program pelatihan yang diadakan oleh PT Bank Sentral Asia Tbk terhadap kinerja frontliner BCA KCU Banjarmasin. Yang ketiga, bertujuan untuk mengetahui beberapa besar pengaruh pendidikan, budaya, organisasi, upah kerja, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada bank syariah. Yang keempat, selalu berpikir positif untuk menciptakan lingkungan yang baik karena energi positif yang Anda miliki akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar Anda. Yang kelima, untuk meningkatkan migrasi masyarakat, kualitas transportasi, pekerjaan, dan juga jenjang pendidikan. Landasan teori jurnal 1. Semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan seorang mengerjakan pekerjaan dengan baik serta berdisiplin untuk menciptakan produktivitas yang maksimal sehingga mencerminkan keadaan di mana kantor dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, jurnal kedua merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja karyawan pada pekerjaan yang sekarang menjadi tanggung jawab mereka. Pelatihan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Jika pelatihan berhasil dilaksanakan dengan baik, maka kinerja karyawan akan meningkat. Jurnal ketiga, kinerja karyawan jika dipandang dari segi psikologis, bahwa perusahaan harus memberikan kepuasan kerja yang nyaman bagi karyawan, baik dalam bentuk fasilitas yang ada guna menunjang pekerjaan yang nantinya akan terselesaikan. Jurnal keempat, tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu aspek yang diperhitungkan oleh suatu perusahaan dalam merekrut karyawan baru adalah kemampuan dalam komunikasi. Wawancara ditunjukkan untuk mengetahui kepribadian dan skill calon pekerja. Jurnal kelima, dengan adanya pusat keunggulan ekonomi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara semakin banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pendidikan agar SDM yang tersedia dapat bersaing di era globalisasi ini. Penulis artikel jurnal 1. Analisis semangat kerja pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BPPT Kota Tanjung Pinang berdasarkan pengamatan di lapangan sehubungan dengan analisis semangat kerja pegawai di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BPPT
Kota Tanjung Pinang, yaitu yang A, masih adanya beberapa orang pegawai yang kurang mematuhi peraturan kerja pegawai, seperti pulang kerja sebelum jam kerja berakhir, sering terlambat masuk kantor serta keluar kantor tanpa izin dari pemimpin. Menyelesaikan kerja yang dilakukan para pegawai itu banyak tidak pasti beberapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Adanya rasa ketidakpuasan para pegawai dalam bekerja dalam material dan non-material. Masih adanya pegawai yang kadang masuk kadang tidak, sehingga pekerjaan yang harus cepat selesai jadi tidak terselesaikan. Penulis jurnal kedua. Program pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja pada PT Bank Pusat Sentral Asia (TBK Banjarmasin). Program dan pengembangan yang diadakan lebih lanjut diharapkan dapat mengubah cara kerja karyawan menuju keselarasan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang pertama, pelatihan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan manajemen, khususnya manajemen SDM, yang berkaitan dengan program dan pengembangan serta pengaruh terhadap kinerja pelatihan. Yang kedua, pelatihan ini diharapkan mampu memberi masukan pihak PT Bank Asia Tengah (TBK) tentang pengaruh program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan selama ini terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat dijadikan dasar kebijakan manajemen SDM. Penulis jurnal ketiga. Meningkatkan kerja karyawan perbankan syariah di Gorontalo, studi atas kebudayaan organisasi, kompetensi, dan motivasi. Berdasarkan modal empirik yang diajukan dalam penelitian ini, dapat dilakukan pengujian terhadap hipotensi yang diajukan melalui pengujian koefisien jalur pada model persamaan struktural. Tabel 1 merupakan pengujian hipotensi dengan melihat nilai P value. Jika nilai P value lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka hubungannya antara variabel signifikan. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut. Berikut tabelnya. HIP, variabel independen, HI, H1 maksudnya, budaya organisasi, H2, kompetensi, H3, budaya organisasi. Variabel dependen, yaitu motivasi kinerja karyawan. Direct effect standar 0,193, 0,367, 0,430. CR-nya 2,003, 2,153, 3,750. Value 0,045, 0,012, 0,00. Keterangannya signifikan. H4 kompetensi, H5 motivasi. Kinerja karyawan 0,079, 0,336, 0,662, 2,136, 0,508, 0,033. Keterangannya tidak signifikan. Selanjutnya signifikan. Penulis jurnal 4. Kadang ada saja masalah yang timbul di tempat kerja sehingga menyebabkan munculnya konflik dalam berkomunikasi. Sikap yang lebih kontrol ini biasanya karena seseorang sudah membawa emosi yang terakhir dengan mencari pelampiasan
atau bisa juga karena perasaan yang sudah lama terpendam, misalnya menumpukan rasa tidak suka pada kebiasaan buruk rekan kerja. Anda bisa menghindari konflik dengan membangun keterbukaan dengan yang lain. Caranya yaitu, tegurlah rekan kerja Anda bila ia salah, tapi jangan menghakimi dan mendikte, tapi menegur dengan sikap yang santai antara teman. Penulis jurnal 5. Perdagangan antara negara tersebut dapat terjadi karena suatu negara memiliki produk, barang, dan jasa yang lebih unggul daripada negara lain. Keunggulan itu disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan manusia dari masing-masing negara. Di sisi lain, perdagangan internasional juga mendorong persaingan antara negara untuk menguasai pasar dunia. Setiap negara perlu mempunyai keunggulan absolut yang produktivitas tinggi dalam produksi sehingga melahirkan efisiensi sebagai daya saing. Perusahaan tambang minyak negara jauh sebelum Indonesia merdeka, perusahaan minyak asing telah membangun kilang minyak di beberapa tempat seperti di Wonokarno, Pangkalan Berandan, Cepu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metodologi penelitian jurnal 1. Yang A, untuk menambah dan memperluas khasiat keilmuan khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya untuk mengembangkan ilmu administrasi negara. Yang B, sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami kajian terhadap permasalahan semangat kerja pegawai. Yang C, sebagai bahan masuk bagi institusi terkait yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjung Pinang Semangat Kerja Pegawai. Metodologi penelitian jurnal 2. Menurut teori Bernardin dan Russell, tahun 1998 merupakan upaya memperbaiki kinerja karyawan pada pekerjaan yang sekarang menjadi tanggung jawab mereka. Pelatihan ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, maka pembelajaran untuk membantu pertumbuhan karyawan. Pengembangan ini merancang kesempatan pembelajaran untuk membantu pertumbuhan karyawan, memperbaiki kinerja karyawan pada pekerjaan mereka, untuk memperbaiki posisi mereka di masa depan. Perbankan di Indonesia saling bersaing dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap nasabah untuk memberikan layanan yang berkualitas bagi nasabah perbankan, mengadakan program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan terutama garis depan yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan terhadap nasabah. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian jurnal 3. Hasil penelitian ini menunjukkan koefisiensi pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi positif. Hal ini mengidentifikasikan bahwa apabila organisasi menerapkan kompetensi yang efektif, maka akan terjadi peningkatan motivasi dan juga akan meningkatkan kinerja karyawan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dapat berpengaruh tidak langsung sehingga motivasi berperan sebagai variabel intervening antara kompetensi terhadap kinerja karyawan perbankan syariah Gorontalo. Ini berarti kinerja karyawan akan meningkat jika didukung oleh kompetensi dan motivasi yang baik. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian jurnal 4. Yang A, perbanyak tersenyum adalah obat hati yang paling mujarab.
Senyum akan membuat orang yang tadinya mungkin marah menjadi lebih santai dan tidak ingin marah kepada kita. Yang B, melemparkan lelucon, suasana akan lebih cair atau bersahabat ketika satu sama lain antara karyawan saling berinteraksi. Yang C, berbagi makanan, manfaatkan momen ini untuk bisa menghangat suasana dengan saling berbagi makanan antara rekan kerja. Selanjutnya, metodologi penelitian jurnal 5. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Yang B, transportasi. Pusat keunggulan ekonomi juga berpengaruh besar dalam transportasi. Sebab kepadatan penduduk di suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya saran transportasi yang memadai. Yang C, lembaga sosial ekonomi. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi akan memunculkan lembaga-lembaga sosial ekonomi yang mengatur tata hubungan antara individu dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Yang D, pendidikan merupakan bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah menyediakan saran pendidikan yang baik untuk melahirkan generasi ini. Dan keterampilan yang dapat berguna mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang E, pekerjaan, ketenagakerjaan. Tumbuhnya pusat keunggulan ekonomi akan berdampak pula pada produksi barang dan dalam negeri. Produksi akan lebih berdongkrak jika pasar luar negeri bisa diakses. Selanjutnya, hasil penelitian jurnal 3. Motivasi kerja karyawan dalam organisasi menjadi sangat penting karena motivasi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Motivasi merupakan hasrat di dalam diri seseorang yang menyebabkan ia melakukan tindakan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Karena itu, perlu mendorong agar para pekerja memiliki motivasi yang tinggi, agar kinerjanya meningkat dan mampu memuaskan para pelanggan. Suatu organisasi akan menjadi lebih efektif bila anggota organisasi bermotivasi untuk memiliki kinerja pada tingkat yang lebih tinggi. Hasil penelitian jurnal 4. Yang A, jangan takut membaur. Jangan sungkan juga untuk menyapa terlebih dahulu. Dan jangan segan untuk melontarkan candaan ringan pada sesama teman kerja. Karena untuk menciptakan tim yang kompak, tak hanya dibutuhkan sikap profesional dan mampu apa nih? Dan kemampuan saja, tapi perlu adanya sikap tegang dan kenyamanan dan toleransi satu sama yang lain. Yang B, melakukan kegiatan bersama-sama untuk saling mengenal satu sama lain, baik dalam kepribadian ataupun cara berpikir orang itu, sehingga Anda bisa menjaga sikap supaya tidak menyinggung rekan kerja Anda. Yang C, menjadi diri sendiri. Anda akan lebih mudah dekat dengan orang lain bila selalu menjadi diri sendiri. Memang selalu ada risiko orang lain tidak menyukai Anda, tetapi Anda akan lebih menemukan rekan kerja yang klop yang juga cocok dengan kepribadian Anda. Yang D, memahami perbedaan pandangan. Hal itu karena setiap orang berasal dari latar belakang
hidup yang berbeda-beda, dengan tradisi dan kebudayaan dan yang juga berbeda. Yang E, selesaikan permasalahan dengan cara yang dewasa. Kadang ada saja masalah yang timbul di dalam tempat kerja, sehingga menyebabkan munculnya konflik dalam komunikasi. Sikap yang lepas kontrol ini biasanya karena seorang sudah terbawa emosi yang berakhir dengan mencari pelampiasan. Misalnya, menumpukan rasa tidak suka kepada kebiasaan buruk rekan kerja. Yang F, memiliki pikiran yang positif. Jika Anda menanggapi segala sesuatu dengan pandangan yang baik, maka orang lain juga akan menerima apa yang Anda beri dengan pikiran baik Anda juga. Selanjutnya, hasil penelitian jurnal 5. 1. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak di Mimika, Papua. Kedua, perusahaan tambang minyak negara. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri pengolahan minyak mentah menjadi petroleum, yakni produk yang bisa langsung digunakan atau jadi bahan baku industri. Petrokimia, produk utama yang dihasilkan kilang minyak antara lain minyak bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Ketiga, batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif masyarakat Indonesia yang sudah dikembangkan sejak dahulu. Batik memiliki nilai seni tinggi dengan sentuhan budaya Indonesia yang menghasilkan ciri khas berbeda di tiap daerah penghasil produk ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan jurnal 1. Berdasarkan penghasilan dan pembahasan yang telah menulis uraikan sebelumnya mengenai analisis semangat kerja pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BPPT, dapat disimpulkan bahwa dengan teori Nito Sempito mengenai semangat kerja pegawai dan 4 dimensi yang terdiri dari disiplin, ketersediaan untuk bekerja sama, kepuasan kerja, absensi, dan hasil observasi yang penulis dilakukan. Selanjutnya, saran jurnal 1. Yang pertama, perlunya pemimpin untuk saling mengawasi setiap bulan cara kerja pegawai. Apakah pulang tepat waktu yang sesuai diterapkan? Yang B, perlunya kepemimpinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BPPT memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para pegawai mengenai arti pentingnya kerjasama dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan. Yang C, perlunya kepemimpinan menciptakan komunikasi kerja yang baik di antara para pegawai dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan. Yang D, pemimpin perlu memberi pengarah kepada pegawai untuk meningkatkan lagi absensi para pegawai agar semangat kerja pegawai lebih bagus dalam bekerja. Selanjutnya, kesimpulan jurnal 2. Hasil penelitian berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya Selanjutnya, kesimpulan jurnal 2. Hasil berdasarkan penelitian dan pembahasan
pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikunci. Berdasarkan analisis deskriptif, responden diperoleh bahwa dalam penelitian ini, sebagian besar responden berjenis kelamin wanita dan dengan profesi sebesar 69,24%. Tanggapi dengan rentan usia 24-27 tahun juga merupakan mayoritas dengan profesi 61,53%. Responden dengan jabatan terpenjual dengan jumlah 3,85% dengan masa kerja 61,54% dari total responden 65 orang. Saran dari Jurnal 2. Pihak SDM BCA dapat mempertimbangkan untuk melakukan peningkatan kualitas program frontliner sehingga akan lebih bermanfaat bagi pelatihan kinerja frontliner. Peningkatan kualitas ini dapat dilakukan dengan mengubah metode pelatihan, penambah materi pelatihan, atau meningkatkan motivasi frontliner dalam mengikuti suatu program pelatihan. Selanjutnya, kesimpulan jurnal ketiga. Responden penelitian ini berdasarkan jenis kelamin karyawan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Aksaya Medan dapat kita lihat dari tabel di atas. Karyawan laki-laki berjumlah 18 orang dan karyawan perempuan berjumlah 12 orang. Atau persentase pada tabel di atas adalah persentase laki-laki 60% dan persentase perempuan 40%. Maka jumlah karyawan yang bekerja di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Aksaya Medan paling banyak dari jenis kelamin adalah laki-laki. Saran dari Jurnal 3. Yang pertama, Bank Syariah Mandiri perlu meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki secara terus-menerus, terutama dalam pengelolaan pembiayaan, khususnya pembiayaan bagi hasil musyawarah, dengan mendapatkan yang diterima dari pembiayaan bagi hasil musyarakah menjadi lebih baik. Karena Bank Syariah di samping lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana juga memiliki fungsi kemanusiaan dalam mensejahterakan umat atau masyarakat dengan cara mengoptimalkan pembiayaan pada sektor real yang akan menghasilkan pendapatan musyarakah yang lebih maksimal. SDM yang betul-betul memahami adanya mengenai prinsip-prinsip syariah serta memiliki keterampilan kerja dan profesional, maka hal ini akan membuat pengelolaan pembiayaan akan lebih produktif dan masyarakat juga akan merasakan manfaat prinsip-prinsip dari perbankan. Selanjutnya, kesimpulan jurnal keempat. Suasana lingkungan kerja adalah kondisi atau keadaan dalam lingkungan kerja, baik dalam arti fisik maupun fiksi, yang mempengaruhi suasana hati orang yang bekerja, yang mencakup dalam beberapa faktor fisik, yaitu cahaya, warna, suara dari utara. Sedangkan faktor non-fisik, yaitu budaya menciptakan suasana yang nyaman, sangat perlu dilakukan oleh setiap manajer dalam suatu perusahaan. Karena hal tersebut akan sangat mendukung terjadinya
peningkatan produktivitas dalam setiap kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Dengan begitu, keberlangsungan kesuksesan perusahaan akan sangat membantu oleh adanya hal tersebut. Saran dari jurnal 4. Yang pertama, 1. Memberi pengarahan yang sesuai dengan prestasi yang diberikan kepada organisasi. Bentuk-bentuk penghargaan tidak harus berupa uang, namun juga beberapa pujian yang profesional dengan prestasi sehingga pegawai dapat terus terpacu dalam bekerja. Yang kedua, memberi motivasi bagi pegawai agar semangat bekerja dan memiliki kreatif dalam bekerja. Perlu pula kesepakatan untuk sesegera mungkin membantu pekerjaan rekan kerja setelah pekerjaan sendiri selesai, sehingga di samping melakukan pekerjaan kantor, pegawai juga melakukan interaksi antara sesama pegawai. Selanjutnya, kesimpulan jurnal terakhir yaitu jurnal kelima. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka studi ini menemukan implikasi teori yang mendukung dan menguatkan dalam penelitian di teori ini yang dikemukakan oleh Pierre tentang model sosial. Keberadaan model sosial dalam masyarakat berperan penting terhadap keharmonisan dan kesejahteraan, terutama pada masyarakat migran yang tinggal dan menetap satu lingkungan. Selain itu, peran modal lainnya juga berpengaruh terhadap kestabilan dan keharmonisan masyarakat, seperti modal ekonomi dan budaya. Modal sosial modal ekonomi dan budaya yang sama dalam keharmonisan dan kesejahteraan. Selanjutnya, terhadap pengaruh lainnya yang mampu menciptakan keharmonisan masyarakat migran, yaitu pola kebiasaan. Selanjutnya yaitu saran dari jurnal 5. Banyaknya masyarakat migran yang terdapat di berbagai daerah dan wilayah di Bangka maupun berbagai daerah lainnya, masyarakat mampu untuk menjaga dan menjalin kerjasama. Masyarakat harus saling keterbukaan dan menjaga satu dengan yang lainnya, dan tidak berburuk sangka terhadap masyarakat migran yang ada, serta masyarakat harus menjaga sikap toleransi dan kebersamaan yang ada. Demikian laporan perbandingan jurnal yang sudah saya buat. Maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.